Ya, pernah saya sampaikan kalau tidak salah semalam, salah satu ciri anak bermasalah dua. Saya ini konselor anak remaja menangani kurang lebih 1.400-an anak bermasalah. Dan dimulai masalah perilaku, penyimpangan seksual, kecanduan narkoba, pornografi, ya. Saya dulu biasa tahun 2011 itu setahun saya nongkrong di jalanan. Dulu hobi saya nongkrong di 7-Eleven di Pancoran. Saya dulu masuk klub sepeda namanya Fiksi. Nama klubnya Fiksi. Saya dulu masuk klub shuffling, tating, liquid. Saya dulu nongkrong sampai jam 5 pagi roti bakar di Blok M di Jakarta. Ya, saya dulu biasanya, dan saya biasa masuk ke kafe-kafe, ke Topaz Cafe, ke beberapa kafe di Kemang. Ya, jadi situlah saya kenal anak-anak, mulai dari alay yang biasa ya, cabe-cabean. Ya, kalau cowok terong-terongan, ya, kalau bencong terong dicabein, itu banyak. Setelah itu ada namanya ya cabe-cabean sendiri, ada dua jenis, ada cabe merah, ada cabe hijau. Kalau cabe merah anak ABG yang tubuhnya rela dijamah untuk eksistensi sosial. Gue sih nggak apa-apa digrepe-grepein asal sama anaknya Ahmad Dhani itu katanya. Gue sih nggak apa-apa dicipok asal sama Aliando. Dia yang penting itu motifnya yang penting eksis. Maka dicium, di-upload di Facebook. Kalau cabai hijau itu motifnya ekonomi. Yang jelas dibeliin pulsa, dibeliin handphone, Android dan misalnya. Yang jelas mereka dapat misinya dibeliin tas. Itu cabai hijau. Setelah cabai-cabian muncul tren namanya jamur. Jamur itu janda di bawah umur. Biasanya cabai-cabian kebablasan, akhirnya dia jadi jamur. Setelah jamur muncul tren jagung bakar, ya, jablay tanggung baru mekar. Ini banyak. Nah, itu saya dalami setahun untuk mengetahui. Walaupun kalau saya telusuri, karena saya sempat kuliah di Malaysia, di University Putra Malaysia. Ya, fenomena cabai-cabian ini dibahas oleh profesor saya namanya Rumaya Juhari. Saya ngambil jurusan Family Ekologi, nggak selesai sampai sekarang. Ya, tesisnya. Salah satu yang dibahas oleh beliau itu menarik, judul tulisannya Relationship Between Father and Daughter. Hubungan antara ayah dan anak wanita. Maaf, boleh saya tahu sini yang punya anak wanita? Nah, saya harus sampaikan penemuan dari beliau. Ini riset. Ayah jika tidak dekat dengan anak wanitanya dampaknya dua. Yang pertama, jika anak ini sudah ABG, dia gampang jatuh ke pelukan lelaki lain. Kebutuhan dasar wanita dari kecil adalah ingin diperhatikan, dicintai. Makanya ayah yang lisannya terlalu kaku untuk mengatakan duhai my love, duhai my princess, engkaulah belahan jiwa ayah. Kamu harus tahu seandainya seandainya cinta semua laki-laki ditimbang, tidak akan mengalahkan beratnya cinta ayah kepadamu. Kalau ada yang menyakiti kamu, bilang ayah kejar lagi tuh orang, ayah sakiti 2 kali lipat. Ya, mempermainkan kamu, ayah nggak akan main-main, ayah kejar lagi tuh orang. Ini mungkin sedikit lebay, tapi wanita butuh yang lebay-lebay. Makanya kalau dia tidak dapat ini, tumbuhlah dia kenal cowok. Sekalinya cowoknya mengatakan wajahmu mengalihkan duniaku, klepak-klep. Bapak kamu supir angkot ya? Kok tahu? Soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Langsung pernah seorang pengusaha batubara di Jakarta, waktu booming batubara sekarang kan lagi merosot, dia pernah nelfon saya, Pak Ustadz, tolong saya minta nasihat, advice dari Ustadz, bisa nggak Ustadz kantor saya datang kantornya di Rasuna Said di Bakri Tower. Kemudian dia di ruang kerja nunjukin foto anak gadisnya, cantik memang, lesung pipi, rambut urai panjang, umur 14 tahun. Dan dia bilang, Ustadz, ini anak saya yang pertama, anak keduanya juga perempuan, kelas 5 SD, ini kelas 3 SMP. Kenapa Pak? Anak saya baru mulai pacaran, Ustadz. Ya, jujur saja Ustadz, saya sih nggak bisa ngelarang. Ya, saya tahu pacaran dalam Islam nggak boleh. Tapi ya saya pikir selama masih biasa aja ya, nggak ada masalah lah. Terus saya tanya, terus masalahnya di mana? Masalahnya kemarin saya baru ketemu sama pacarnya, Ustadz. Dan saya kaget, Ustadz, wajah pacarnya hancur banget, Ustadz. Nauzubillah min dzalik, Ustadz. Itu bedanya kayak langit sama sumur, tuh bayangin. Kalau langit sama bumi kan masih dekat, ini sama sumur. Apalagi sumur pengoboran minyak, udah nggak kebayang. Tiba-tiba saya mau bercandai kan nggak enak ya. Kemudian, Pak Ustadz boleh nggak Ustadz? Saya bayar waktu Ustadz. Saya minta banget Ustadz datang ke rumah saya, nasihatin anak saya. Ustadz kan konselor remaja, Ustadz. Saya malas Pak, dari dulu saya malas menjadi tukang pos bagi ortu yang menyampaikan pesan ke anak. Sebenarnya sampein aja, saya ajarin tekniknya. Cuman karena saya waktu itu penasaran aja, beda langit sama sumur kayak gimana kan gitu ya. Ya udahlah, saya bilang terima lah. Intinya adalah akhirnya saya naik mobil mewah dia, pulanglah ke rumahnya di daerah Kemang. Ternyata rumahnya kena banjir juga waktu beberapa bulan lalu. Terus rumahnya lumayan besar. Waktu saya masuk ada security dan pintu gerbang besar, ada CCTV juga.
Begitu saya sampai, azan berkumandang, kita sholat di sebuah saung gazebo yang dia bangun sekaligus bersolah. Sholatlah saya dan sama dia. Selesai sholat, kami duduk di ruang tamu yang jendelanya cukup besar menghadap ke pintu gerbang. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba pintu gerbang dibuka. Masuklah sebuah motor yang sporty, ya, keren sekali, Ninja atau apa. Kemudian ada cowok pakai helm full face dan ada cewek dibonceng. Turunlah cewek ini, ternyata itu anaknya. Nah, begitu cowoknya buka helm, saya sontak istighfar. Astagfirullahaladzim, bener juga. Ini mah di bawah standar SNI kan gitu ya, Mas. Bapak itu langsung untuk kan, Ustaz lihat sendiri kan, hancur kayak gitu. Mau aja pasti anak saya dipelet kan gitu ya. Saya bilang, salah ngomong bang ini. Nah, anak ini gandengan tangan pakai main gitar kan, itu ngelewat aja. Kebetulan nih ruang tamunya ini garasi, langsung tembus ke belakang ada kolam renang. Jadi lewat aja gitu. Nah, nggak tahu kenapa cowoknya ini tiba-tiba izin. Biasanya lama main di situ. Tiba-tiba dia bilang, "Om, pamit om." Ya bapak ini kesal jawab, "Iya," gitu kan. Pulanglah si cowok ini. Tiba-tiba dipanggil anak dia, sini kamu. Tiba-tiba bapak ini udah nggak tahan keselnya, dibilangin, "Sini kamu." "Apa sih pak? Kamu bisa nggak sih milih pacar yang mukanya beneran dikit? Bikin malu kamu. Secantik kamu dapat kayak gitu, emang ada yang lain?" Dengan spontan Anda bilang, "Pak, aku tahu dia jelek. Aku tahu mukanya rusak. Tapi papa harus tahu ya, dialah satu-satunya lelaki yang bisa menyanyikan lagu Adele dengan baik di depanku." Lagu Adele, saya bingung lagu Adele itu apa kan gitu ya. Tuh saya dulu punya BlackBerry lemot, saya googling tuh. Adele itu ternyata finalis American atau British Idol. Dulu lagi ngehits lagunya Someone Like You. Kata anak ini, ya, cowok ini main gitarnya bagus, lagunya romantis dan suaranya memang bagus. Jadi kata dia, semua cewek di kelas aku banyak pengen jadi pacarnya pak, dan aku dipilih pak, aku paling beruntung pak. Maka dari sinilah kenapa sih saya bisa memahami kenapa ada anak band yang mukanya hancur bisa nikah berkali-kali kan gitu ya. Bisa mikir siapa kan gitu ya. Rumusnya cuma satu pak, kalau mau jahat gitu ya, deketin anak wanita yang tidak punya sosok ayah di masa kecil. Makanya saya ingin sampaikan bahwa bapak-bapak tadi ngangkat tangan, jika ayah tidak dekat dengan anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Bagi anak wanita itu the first love, cinta pertama. Jika dia jatuh cinta dengan laki seperti ayahnya, kalaupun bukan seperti ayahnya, minimal pilihan ayahnya. Tipe kamu kayak siapa? Kayak papa, tipe 90, beratnya 90 maksudnya. Kalaupun bukan seperti papanya, minimal pilihan papanya. Sini kamu. Mana umurmu udah berapa? 27 tahun. Mana calon mantu buat papa? Papa udah nunggu mana? Habis nggak ada yang kayak papa. Kalau yang kayak papa nggak mungkin. Mamahmu doang paling beruntung di muka bumi ini kan gitu ya. Kalau kamu mau, papa punya kawan lulusan S3 dari Jepang. Dia anaknya lulusan S3 dari Jepang. Mau nggak dikenalin sama kamu? Itu pilihan papa. Iya. Ayo itu. Makanya sebenarnya nggak ada masalah bapak dan anak mantunya nanti kalau anak wanita dekat. Demi Allah, ingat nasihat saya ini. Itulah kenapa Rasulullah ketika Abu Bakar melamar Fatimah, lihat profil Abu Bakar, sahabat imannya nggak diragukan. Seandainya iman seluruh umat ditimbang, kalah sama mana Abu Bakar. Yang kedua kaya raya. Melamar Fatimah ditolak. Kalau kemudian Umar nomor 2 setelah Abu Bakar, kaya pula. Melamar Fatimah ditolak. Kemudian datang Ali iman juga tak diragukan tapi miskin. Jujur pak, kalau ada calon mantu datang ke kita soleh kaya sama soleh miskin, pilih mana? Jujur, soleh kaya normal kan, udah soleh kaya gak ada masalah. Tapi Rasulullah menerima soleh miskin. Tahu? Kan Rasul tahu pikirannya Fatimah. Tahu? Karena Ali paling mirip sama baginda Rasulullah SAW. Ali ini kasarnya Fatimah bilang, Ali ini bapak gue banget. Maka kata kuncinya ada di situ. Nah, ini salah satu yang pengen saya sampaikan. Yang kedua, ayah yang tidak dekat dengan anak wanitanya, jika anak ini sudah ABG, sudah berumah tangga dan dia ribut dengan suaminya, maka dia cenderung memilih menggugat cerai suaminya. Fenomena wanita menggugat cerai suami di Indonesia lagi besar karena angka perceraian juga meningkat pesat kan. Tahun 2009 yang bercerai itu 250.000 pasangan. Tahun 2016 sebelum ada tahun 2017 yang bercerai 350.500. Dasarkan statistik di Indonesia, setiap 1 jam ada 40 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Saya udah ceramah hampir 1 jam. Barusan 40 pasangan cerai di Indonesia. Selama saya ceramah. Ternyata dari 1 jam bersama cerai, 70% wanita menggugat cerai suaminya itu banyak kasus di Indonesia. Saya nggak tahu di Jepang ini. 70%. Dari 70% itu saya wawancarai karena saya menangani hampir setiap bulan itu 35 kasus perceraian. Dari yang saya wawancarai itu rata-rata di atas 50% wanita menggugat cerai suaminya karena nggak punya sosok ayah di masa kecil.
Ketika disakiti oleh suaminya, kesimpulan cuma satu, emang semua laki-laki brengsek, semua laki-laki jahat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan sosok laki-laki baik yang dinetralisir oleh ayahnya. Nah, tidak semua laki-laki, ayah buktinya. Dan itu yang sekarang harus kita pahami. Jadi ada hubungannya angka perceraian dengan yang namanya, khusus wanita mencerai, dengan hubungan dengan ayahnya. Maka dari sisi inilah kenapa saya sering ingatkan, dalam Islam, kenapa ayah itu menjadi pihak yang menentukan. Sekali lagi, ayah harus menjadi pribadi yang watar kita dibi, dia tidak boleh meninggalkan salah satu anak mendapatkan haknya seperti itu. Kembali yang ketiga, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang tua yang menyesarkan anaknya, kata dia, wa i'anatihi lahu ala syahwati, yaitu yang memfasilitasi syahwat anak. Maaf, istilahnya memfasilitas syahwat apa? Ketika ayah tak ingin direpotkan di akhir pekan karena capek nih buat kamu nih. Yang hilang di negeri ini kan, khususnya anak sama ortu, adalah yaitu ikatan batin. Ortu zaman dulu, maaf Pak, saya singkatnya gini, mereka sebodoh-bodohnya nggak ngerti ilmu parenting. Kan ilmu parenting nggak kayak dulu, nggak. Tapi mereka tahu kalau anak nangis, nih, tang ting tung ting tang ting tung, itu burung, itu kabar terbang itu. Nah, beda dengan waktu zaman now ini. Ini, upin. Baby shark dududu, baby shark dududu. Tahu kenapa? Anak menjadikan gadget ini menjadi shut up games. Yang ortu menjadikan ini sebagai shut up games, tapi pesannya menjadi blur di hadapan anak apa? Kalau aku nangis, akan aku jadi gadget sebagai teman setiaku. Kalau aku sedih, akan aku jadikan upin-ipin dan semisalnya sebagai teman penghiburku. Padahal momen saat nangis adalah momen ketika anak harus tahu, nak, kelak jika engkau menangis, ada ayah akan menyeka air matamu. Kelak jika kau sedih, ada bunda yang akan setia mendampingimu. Sekarang situasinya hilang. Kembali bahwa banyak ortu yang kadang-kadang karena sayangnya dibelikan motor padahal belum umurnya. Padahal akhirnya apa? Anak rusak, ya, menjadi ikut geng motor. Ketika kita komplain, ya karena bapaknya. Misalnya di rumah lengkap dengan wifi, saya sering ingatkan, banyak rumah lengkap dengan wifi, kemudian ada yang namanya gadget, kemudian punya kamar mandi privat, ya, sehingga anak itu nggak keluar dari rumahnya, bahkan di dalam rumahnya WA-an sama orang tuanya. Nah, udah makan belum ya? Udah ya, baru aja di-download, makannya di-download. Saking nggak mau keluar. Makanya kenapa saya selalu ingatkan, walaupun mungkin banyak yang mungkin, ya gimana Ustaz, kamar mandi privat itu tidak boleh dimiliki oleh anak. Kamar mandi privat hanya untuk pasutri. Karena pengalaman saya menangani anak bermasalah itu cirinya cuma dua. Bapak boleh perhatikan, mulai dari narkoba, penyalahgunaan penyimpangan perilaku seksual dan sebagainya. Ya. Cirinya cuma dua. Pertama, bangunnya suka kesiangan. Yang kedua, lama di kamar mandi. Dua itu. Ya, bangun suka kesiangan, hidupnya sudah berubah dari sunnatullahnya, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami menjadikan malam sebagai pakaian untuk istirahat, untuk tidur, siang untuk beraktivitas. Kata Syekh Abdul Nasir Uwan, orang yang rusak perilakunya biasanya melawan sunnatullah. Malam orang lain tidur, dia malah bangun. Ya, kemudian siang orang beraktivitas, dia malah tidur. Nah, ini jangan sepelekan, ini nanti berhubungan dengan ketidakpekaan sensitivitas terhadap hukum Allah yang lain. Makanya dalam Islam terapi pertama anak-anak bermasalah itu adalah terapi subuh. Perbaiki kualitas subuhnya. Itu pertama. Yang kedua, lama di kamar mandi. Innaha bil hasyusha muhtadharah. Sungguhnya toilet dan kamar mandi tempat paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Membiarkan anak berlama-lama di kamar mandi, membiarkan syahwatnya dikendalikan jin dan syaitan. Dua ini yang saya kadang sepelekan ortu. Karena sering saya ingatkan, kenapa? Kamar mandi itu bukan kamar mandi privat. Biarkan dia digedor sama abangnya. Gantian dong, cepetan. Lama banget sih, supaya dia tahu bahwa ini bukan milik. Kadang-kadang tadi. Dan di sisi fasilitas bahwa dia juga akhirnya, apalagi di zaman teknologi sekarang, lebih betah di dalam. Sehingga tidak punya yang namanya interaksi sosial, ini bahaya. Dan itu yang membuat akhirnya ya cenderung menjadi asosial dan sebagainya. Dan itu hal yang tidak boleh kita abaikan. Nah, kembali para orang tua, khususnya para ayah, yang menarik adalah setelah diurai kalimat ini, Ibnu Qayyim punya pernyataan yang wajib kita renungkan. Dan kalau mau protes jangan nama saya, dari sama beliau saja. Beliau katakan, wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan pada anak-anak, penyebab utamanya dari sisi ayah. Jadi beliau mengatakan anak rusak itu bermula dari sosok ayah.
Makanya pernyataan beliau ini sekarang lagi dibahas oleh para pakar psikolog anak, sehingga muncullah fenomena yang disebut father hunger, ya, atau daddy thirsty, istilahnya banyak lah. Father hunger itu kerusakan psikologis dari anak yang tidak punya figur ayah. Yang paling fatal itu adalah yang sekarang lagi heboh di Indonesia, termasuk di dunia, apa, munculnya fenomena LGBT. Saya dulu ngisi pengajian khusus kaum gay dulu, ya, tapi jangan suzon, saya normal ya. Nah, saya udah 5. Dari gay yang saya awalnya gini, ini singkatnya ya. Saya dulu biasa nongkrong di, kalau orang yang Jakarta tahu namanya Ambara Cafe, depan Hotel Ambara. Hotel Ambara itu di depan Pasar Raya Grande. Dulu saya biasanya ngisi pengajian khusus anak band, Captain Band. Kemudian karena ada beberapa yang sudah ngaji, dia bilang, "Bang, nanti pas Ramadan saya pengen banget ngundang abang ngisi di kafe." Ya, boleh nggak bang? Boleh aja. Kemudian pada taraweh dibikinlah di panggung itu, bikin kursi kecil-kecil, dibikin serius gitu. Ya, bukan bahasanya, bukan pengajian, namanya adalah makanan rohani. Itu jadi pengajian itu ganti dengan itu. Nah, terus ketika sudah saya datang, ternyata jamaah cuma 4 orang. 4 orang ya. Padahal kursi siapin 20 sampai 30. Nah, tapi MC-nya itu binaan saya. Dia seheboh mungkin. Jadi padahal cuma 4, tapi dia bilang, "Masya Allah hari ini," gitu ya. Sebenarnya orang stres kali gitu ya. Luar biasa semangatnya gitu ya. Tapi ternyata ada hubungannya juga, karena dia semangat, saya ngisi juga semangat. Tapi apa yang terjadi? Begitu ada sesi pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu, kalau ada mau bertanya, mumpung ustadznya di sini, silakan tanya. Ternyata di pojokan tuh pada ngangkat tangan. Ternyata walaupun nggak di barisan, di pojokan itu yang lagi mabuk ngangkat tangan. Tiba-tiba dia bilang, kaget kan, langsung dia megang mic. Tuh kan, apa gue bilang bang, pada denger itu sebenarnya, cuma nggak mau duduk aja di depan ini, mereka dengerin. Tiba-tiba ada satu orang bilang, "Makasih, manggil saya bukan ustadz tapi mas. Makasih mas, sebutlah namanya, saya G." Oh, itu pacar saya, cuma lagi melambaikan tangan. Itu sebelah sono tuh bandar tuh mas. Itu kemarin tuh yang bandar Lekong gitu kan. Terus yang ini disebutin semua maksudnya, masing-masing di situ. Wah, gue salah tempat kan gitu ya. Kemudian dia bilang gini, "Mas, kami ini kaum yang penuh kegelapan. Kalau mas kan kaum yang penuh cahaya. Logikanya yang punya cahaya datengin yang gelap emang. Sebab kalau kami yang gelap-gelap ini datang ke sumber cahaya, kami keburu nyusruk di tengah jalan." Paham nggak maksudnya? Nah, saya langsung, wih, orang filosofis banget. Makanya saya senang nih mas, jujur mas, pembicaraan tentang agama di kami itu sama kayak ngomongin seks di mas. Ya, tabu. Tapi kami tuh kalau ngomong jujur di belakang tuh teman-teman saya walaupun mabuk tapi denger, ih udah lama ini gua nggak denger gitu. Senang tapi mereka, tapi malu aja. Saya sih mau nanya, kan dia bilang gitu, boleh nggak pengajian ini terusin? Saya kumpulin teman-teman saya deh yang punya penyakit kayak saya, yang sudah aktif, seksualnya aktif. Sudah, akhirnya kumpullah 8 orang gay, ya, ngaji sama saya. Tapi cuma 3 kali doang, habis itu saya bubarin. Kenapa? Ternyata semakin akrab semakin jatuh cinta, bahaya tuh. Akhirnya saya bubarin. Saya bilang kalau mau serius datang satu-satu. Saya minta mereka serius ngajinya. Ternyata ada 4 orang yang nggak serius, ya mereka malah lost kontak sampai sekarang. 4 orang yang masih berhubungan dengan saya. Kalau ada masalah biasanya seminggu sekali, lama-lama sebulan sekali, lama-lama setahun sekali, cuma lebaran doang. Tapi nggak masalah. 2 orang saya nyatakan sembuh karena mengikuti terapi dari saya. 2 orang masih on off ya. Kadang benar kadang nggak gitu. Bahkan ada binaan saya itu punya namanya gay radar. Jadi dia itu bisa gini loh. Jadi kalau dia bisa ngelihat perilaku orang, sebilang tuh gay, dan itu akurat 100%. Pernah saya kasih tes. Jadi dia sholat nih, saya dapat WA ada seorang gay yang main ketemu saya, main masalah. Tiba-tiba suruh datang. Tiba-tiba habis sholat, assalamualaikum. Tiba-tiba bilang, "Bang, 4 orang sebelah abang itu gay." Saya nutup agak, bener. Ternyata dia bahkan dia office boy di sebuah perusahaan energi di Jakarta di daerah Sudirman. Itu sampai misalnya HRD-nya itu kalau misalnya mau cari karyawan baru, itu bisa minta tolong dia dulu. Tadi yang gue cariin gay bukan? Gay pak, langsung dicoret. Tuh bayangkan cuma office boy jadi konsultan HRD kan gitu. Nah, saya dibawa ke beberapa tempat ya, tempat mereka nongkrong ya. Bahkan saya jadi tahu gay itu punya kode-kode, misalnya di daerah Jakarta itu ada rooftopnya tempat partinya. Tapi sekali doang saya datang, saya ngeri juga kalau ke Gerbek malam itu hancur nama saya kan gitu ya. Saya juga tahu di Bogor ada di daerah Taman Topi, bahkan ada masjid yang dipakai buat mesum dengan dalih belajar tahsin, ada. Dan itu bukan berarti semuanya seperti itu, tapi saya temukan langsung di situ karena saya diajak langsung.
Nah, satu poinnya adalah saya bukan ungkapkan ini karena saya dulu stres juga nanganin kayak gini. Kenapa? Karena saya nggak mau dianggap kok jadi gay baru deket ke saya kan gitu ya. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah Jakarta sudah ada kawan saya menangani namanya Sinyo Egi, Yayasan Peduli Sahabat. Tapi saya hanya memberikan berbagai macam penemuan saya. Dari 8G ngaji sama saya, 100% menjawab. Ini saya nggak tahu ini penelitian apa bukan ya, tapi katakanlah survei ya. Kenapa lu jadi gay? Jawabannya simple, karena nggak punya sosok ayah di masa kecil. 88-nya jawab nggak punya figur ayah. Makanya mohon maaf, walaupun nggak boleh curiga ya, kalau kita punya teman yang agak kemayu dan melambai, tanya aja hubungan lu sama bapak lu gimana, biasanya pasti jelek. Dan itu jangan disepelekan. Jadi ternyata fenomena father hunger nanti berhubungan dengan perilaku yang berkaitan dengan identitas seksual. Nah, ini jangan disepelekan. Makanya Islam memulai membahas tentang hal ini. Kalau ada berdalih, bagaimana dengan anak yang yatim? Rasulullah yatim, tapi figur ayahnya nggak berhenti. Bapaknya meninggal, tapi siapa yang ngasuh setelah itu? Kakeknya. Kakeknya meninggal, siapa yang ngasuh? Pamannya. Maryam binti Imran. Imran tuh wafat, tapi Maryam jadi wanita yang punya ketegasan, tidak sembarangan sentuh banyak laki-laki. Nah, dia diasuh sama seorang pamannya, Nabiullah Zakaria alaihissalam. Imam Syafi'i misalnya, ketika ayahnya ketika dia baru lahir, ayahnya meninggal, dia tidak punya kakek, dia tidak punya paman. Ibunya sampai harus hijrah dari Gaza ke kota Mekah demi mencari guru, dan guru di zaman dahulu itu bapak-bapak. Kutab yang kalau kita sebut TK itu dulu pengajar bapak-bapak. Kalau sekarang kan pengajar TK itu ibu-ibu. Makanya kenapa di Indonesia itu disebut negeri tanpa ayah, fatherless country. 0 sampai 2 tahun ibunya yang ngasuh. Kemudian maaf ya, masuk TK, guru TK rata-rata ibu-ibu atau bapak? Ibu-ibu. Itu playgroup ibu-ibu, TK ibu. Masuk SD kelas 1, kelas 2. Gurunya ibu-ibu. 0 sampai 7 tahun tuh usia golden age. Kita semua tahu itu, usia emas. Tapi lebih banyak stimulan ibu-ibu. Makanya anak-anak zaman now susah dikasih tahu cerita heroik Umar bin Khattab, tapi cerita ibu-ibu kan nggak nyambung. Nah, anak hari ini ibu mau cerita Umar tuh gagah. Kamu kayak Umar ya? Kan bingung, Umar kok kayak gini? Siapa yang cerita Umar? Bapak sini Umar tuh pak gitu kan, anak ngelihat. Makanya yang nggak ada tuh figur bapak. Makanya kenapa saya bilang, kalau ada yang nanya sama saya tuh rumah, kalau orang Jakarta tahu rumah saya itu di Bambu Apus Taman Mini. TK anak saya di Cibinong. Faris ini dari TK di Cibinong. Tuh Cibinong kan, Bogor. Tuh, mungkin orang bilang ini bapak stres kali ya, sekolah jauh-jauh amat, banyak tetangga komplain. Padahal sekolahnya juga nggak punya gedung, namanya sekolah kebun main. Tahu alasannya kenapa saya nyokolin sana? Karena dia satu-satu TK yang 60% gurunya laki-laki. Saya kan jarang pulang. Saya juga aktivitas saya keluar. Saya nggak mau anak saya udah nggak punya bapaknya Denis, jarang ketemu saya. Kemudian gurunya lebih banyak perempuan. Ketemu Minya. Jadi kenapa? Figur bapak. Makanya di kita ini sudahlah bapak nggak terlibat di pengasuhan, di pendidikan juga nggak ada. Dan ini yang harus kita pikirkan. Ya Taib ya, karena waktu yang membatasi sudah 10:30. Ya, besok kita lanjutkan lagi, ini kajian berseri. Ya, saya nggak tahu sebenarnya saya mau bahas ibu, tapi ibu nggak denger ya. Di bawah ya. Saya ibu-ibu dan di bawah, dan besok kita akan bahas tentang ibu. Ini bapak dulu, karena saya mikir bapak-bapak. Di bawah kedengeran ya, ibu-ibu ya, nanti kita bahas. Mungkin besok kita akan bahas lebih detail lagi. Ini baru pengantarnya saja ya. Itu saja bisa saya sampaikan. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.